Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Khususnya pada malam hari ini, alhamdulillah walaupun berjauhan, kita bisa kembali bersua melanjutkan kegiatan rutin kita yang sangat syarat manfaat ini. Mudah-mudahan bukan cuma sebatas di sini, tapi ini akan berkesinambungan yang akan memberikan faidah manfaat yang sangat banyak. Sekali lagi saya mengucapkan barakallahu fikum jami'an kepada antum sekalian atas kehadiran semuanya, karena jangan sampai satu bab ilmu lewat dari kita. Ya, para ulama kita mengatakan ma'ubidallah bimithil ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang tabi'in. Ma'ubidallah bimithil ilm. Tidak ada ibadah yang sebanding dengan ibadah menuntut ilmu. Bahkan Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka memiliki perkataan yang sangat luar biasa. Ya, babun minal ilmi yata'allamuhu. Satu bab ilmu yang kalian pelajari, ya, ahabbu ilaina min alfi raq'ati tatawwu. Satu bab ilmu yang kita pelajari itu lebih saya suka, kata mereka, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Begitu mulianya ilmu, ya, begitu besarnya pahala menuntut ilmu, sehingganya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilalaikan. Tanda-tanda orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan dia sibuk terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati ya. Sebagaimana kata para ulama kita, salah satunya adalah Arif Al-Yamani rahimahullahu taala. Dia mengatakan, "Inna min alamati iradillahi 'anil abdi ayyashghalahu bima la yanfa'uh." Di antara tanda-tanda Allah melupakan seorang hamba. Ini yang ingat nih. Ini harus diketahui nih. Di antara tanda-tanda Allah melupakan seorang hamba adalah Allah menjadikan dia sibuk terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya apapun aktivitas kita, ya, apapun kesibukan kita, maka jangan sampai ya hilang semangat kita untuk terus belajar ilmu, apapun jurusan kita. Sehingganya semangat santri itu jangan sampai kendor. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna haulal arsy manabir. Sesungguhnya di sekitaran arsy itu ada manabir, ada mimbar-mimbar, minurin, bahkan mimbar-mimbar tersebut itu bercahaya. Ya. Alaiha libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun. Bajunya bercahaya, wajahnya bercahaya. Laisu bi anbiya'a wala syuhada, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu uniknya tuh bukan para nabi dan bukan para syuhada juga. Yagbituhumun nabiyuna wa syuhada. Akan tetapi mereka itu iri oleh para nabi dan para syuhada. Faqulna ya Rasulullah sifhum lana. Maka para sahabat pun bertanya, sifhum lana, jelaskan kepada kami siapakah mereka itu. Maka Nabi SAW bersabda, al-mutajalisuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling bermajelis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutahabuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang
satu dengan yang lain saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawiruna fillah, dan mereka adalah orang-orang yang saling berkunjung satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin berkumpulnya di sini kita semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang Allah muliakan, yang diberikan kemuliaan, wajahnya bercahaya, kemudian bajunya pun bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas aku dan kamu menjadi kita, ya, saya ingin mengilustrasikan sebuah harapan. Harapan itu beda dengan angan-angan, ya. Angan-angan itu orang mau tapi nggak mau kerja. Itu namanya angan-angan. Orang mencita-citakan sesuatu, tapi dia hanya tidur. Nah, itu angan-angan. Hanya mimpi di siang bolong, itu angan-angan. Tapi kalau harapan, ya, harusnya dia itu berusaha. Harusnya dia berikhtiar. Harusnya dia melakukan semua hal-hal yang menjadikan tujuannya itu tercapai. Ya. Sehingganya harapan itu bisa jadi terkabul, bisa jadi tercapai, dan ada potensi juga untuk gagal. Al-matlabul a'la mauqifu husulihi bihimmatin aliyah wa niyatin shahihah. Cita-cita yang tinggi itu tidak dapat diraih kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah himmatun aliyah. Yang pertama adalah harus semangat dia untuk menggapai hal tersebut, ya. Wa niyatin shahihah, dan niatnya juga harus benar. Seorang muslim kalau punya cita-cita itu harus niatnya benar. Tips bagi para akhwat, kalau mencari calon suami itu syaratnya itu dua. Ya. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Agamanya. Yang kedua? Iya. Yang kedua apa? Akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya tapi tidak sholat, ini percuma. Makanya terkumpul dua syarat ini bagi laki-laki yang ingin dijadikan calon imam. Yaitu apa? Agama dengan akhlaknya. Karena yang ditakuti oleh orang tua itu apa? Kamu kerja apa? Kerja apa? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'ah li arba'. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Ya. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fadfar bidati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. Karena nasabnya, kemudian karena kekayaannya, ya. Kemudian karena kecantikannya. Boleh. Kemudian yang terakhir adalah wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Tapi pilihlah yang keempat ini, yaitu yang beragama. Fadfar bidatidin. Jaminannya apa? Jaminannya adalah engkau akan apa? Fadfar bidatidin taribat yadak. Kau akan bahagia. Jaminannya ini. Kau akan bahagia. Nah, cinta itu adalah sebuah karunia, ya. Cinta itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 cinta atau 100 kasih sayang, ya. Anjala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaim wal hawam. Kemudian satu bagian dari 100 tadi itu Allah bagikan kepada siapa? Kepada jin, kemudian kepada manusia, kemudian dibagi kepada binatang ternak, dibagikan lagi kepada binatang hewan-hewan buas, ya. Bahkan apa kata Nabi SAW? Bahkan binatang buas pun akan sayang kepada anaknya. Dalam riwayat lain, bahkan seekor kuda kakinya itu akan menjaga anaknya supaya tidak terinjak, ya. Bayangkan. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah simpan 99 rahmat kasih sayangnya untuk diberikan nanti kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Nah, satu bagian ini adalah
yang menjadikan antum disayang oleh ibu kalian, disayang oleh ayah kalian. Satu bagian ini yang disayang oleh suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada ibunya, dan seterusnya. Ya. Dan kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Idza da'a ahadukum falyu'dhimir raghbah fa innahu la yata'adhamu 'ala Allahi syai'. Maka kalau kamu minta, perbesarlah permintaanmu. Jangan tanggung-tanggung, karena tidak ada yang besar, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar. Jangan lupa ikhtiar. Kalau punya harapan, maka kita harus berikhtiar. Kemudian berikutnya adalah tawakal. Setelah kita ikhtiar, yang pertama ikhtiar ya. Kalau kita punya harapan itu yang pertama ikhtiar. Berusaha. Kemudian kedua adalah berdoa. Kayak tadi ya. Berdoa. Yang ketiga adalah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah beranjak yang namanya sesi tanya jawab. Afwannya dan syukran jiddan kepada Al-Ustaz yang sudah menjawab semua pertanyaannya para mahasiswa. Masyaallah, barakallah. Mahasiswa ini. Ya. Kepada saudara kita yaitu Ahmad Arsis yang akan membacakan doa penutup pada malam hari ini. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akhirnya sudah acara kita pada malam hari ini. Oke, barakallahu fiik. Acara kita pada malam hari ini. Syukran jiddan kepada Al-Ustaz yang telah membawakan materi pada malam hari ini. Afwan. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.